Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan agama-agama, itu akan dilihat dari apa yang kita kerjakan. semua agama di sisi Allah, tapi lihat apa yang dikerjakan itu sama. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas La haula wala sosial, quwwata illa punya billah. dedikasi, punya Ini integritas. Apapun orang yang bertitel Kiai Haji, terbaik di sisi Allah. namanya Imanul Haq, namanya hebat. Dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Nah, dia itu malah ada yang menganjurkan lebih layak dia itu masuk ke agama Buddha aja. Kita di Indonesia punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab agama dan tanggung jawab nasional. Saya mencoba mencermati dan membandingkan pernyataan Kiai Maman Imanul Haq Fakih dalam sebuah acara Kick Andi di Metro TV. Saya belum tahu persis posisi beliau di jajaran elit PBNU. Namun, yang jelas dari alur pemikirannya akan membawa umat ini ke lembah kebingungan dan keracunan dalam keimanan. Setelah saya melihat potongan videonya, saya mulai berpikir ke arah mana beliau menyandarkan pendapatnya ini. Seperti polisi dan lain sebagainya. Maman, orang yang jujur, agama yang benar, orang yang soleh, untuk punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika menyandarkan pendapatnya kepada ajaran Islam, jelas Islam menolak atas pemikiran seperti di atas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Namun, jika menyandarkan pendapatnya kepada ajaran Buddha, maka ada kesamaan, bahkan persis pendapat Maman Imanul Haq Fakih dengan ajaran Buddha. Buddha mengajarkan bahwa manusia menjadi baik atau jahat bukan karena kasta atau status sosial, bukan pula karena percaya atau menganut suatu ajaran agama. Seorang baik atau jahat karena perbuatannya. Dengan berbuat jahat, seorang menjadi jahat. Dan dengan berbuat baik, seorang menjadi baik. Setiap orang, apakah ia raja, orang miskin ataupun orang kaya, bisa masuk surga atau neraka, ataupun mencapai nirwana. Dan hal itu bukan karena kelas. Karena Islam tidak mengenal buah pemikiran Maman Imanul Haq Fakih. Tidak berlebihan jika ada yang menganjurkan Maman Imanul Haq untuk meletakkan peci dan sorbannya serta titel kiai yang disandang, dan bergantilah pindah menjadi biksu sebagai penganut agama Buddha yang baik. Islam mengakui akan amal seseorang kafir yang baik, amalnya yang soleh, namun Allah beri imbalan kebaikan di dunia, akan tetapi tidak di akhirat. Di akhirat kelak Allah jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Pernah tahu tentang Gandhi dan Bunda Teresa? Bunda Teresa adalah seorang yang mempunyai solidaritas sosial yang kuat. Loyalitas dan dedikasi tak diragukan. Namun dia seorang Kristen, dan dia mengimani Yesus sebagai Tuhan. Begitupun juga dengan Gandhi. Perilaku dan cara menghormati kepada sesama menjadi ciri dan wataknya yang khas. Kebaikannya teruji, namun dia penyembah berhala. Kedua tokoh ini amat terkenal dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kebaikannya juga tak diragui. Kedua orang ini mungkin mendapatkan nilai yang tinggi dalam kualitas amal baiknya, tapi dia gagal dalam keimanan. Sebab
Syarat untuk mendapatkan tempat yang baik dan mulia di sisi Allah di surga harus memiliki 4 hal. Dalam Quran disebutkan pada surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati menetapi kebenaran. Bagi manusia manapun untuk masuk mendapat tempat yang baik dan mulia di sisi Allah, minimal membutuhkan 4 hal. 1. Butuh iman. Beriman pada Tuhan yang Maha Esa, tidak menyembah berhala, tidak mempercayai manusia sebagai Tuhan, tidak boleh mengimani Yesus sebagai Tuhan. 2. Yang kedua butuh amal soleh, kebaikan. 3. Ketiga mengajak orang lain pada kebenaran. 4. Dan keempat mengajak orang lain dalam kesabaran. Allah Ta'ala menegaskan dalam kitab sucinya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Saya sebagai anak kampung sangat miris dan menyayangkan pemikiran Ki Haji Maman Imanul Haq Fakih. Namanya sangat bagus, Imanul Haq, keimanan yang benar, namun keyakinan dari si pemilik nama malah bertolak belakang menjadi Imanul Babi, keimanan yang babi. Sorry, salah, saya kira babi. Menjadi Imanul Batil, keimanan yang batil. Dengan tak bermaksud merendahkan beliau, pola pemikiran menyesatkan seperti ini tak layak diusung oleh seorang yang menyandang predikat kiai. Layaknya diusung oleh seorang biksu penganut agama Buddha. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.